Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang valibilisme dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dark Age hingga saat ini. Sebelumnya, apakah sahabat tahu apa itu valibilisme? Cukup asing bukan di telinga kita? Valibilisme merupakan kesadaran bahwa ilmu tidak pernah mutlak benar, didasarkan kenyataan bahwa alam selalu berkembang. Berbeda lagi dengan skeptisisme atau sikap mencurigai dan mempertanyakan sesuatu, karena adanya keyakinan akan sesuatu yang tidak pasti. Valibilisme tidak mendorong manusia untuk meninggalkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, karena ilmu pengetahuan perlu memiliki penjelasan secara logis untuk dipercayai. Ilmu pengetahuan bersifat empiris, yang artinya pengetahuan akan selalu melalui proses pembenaran dengan pengamatan lebih lanjut. Maka dari itu, pengetahuan yang sudah ada sebelumnya tidak dapat dikatakan mutlak akan kebenarannya, karena ilmu pengetahuan dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, sekarang mari kita kembali ke masa Dark Age. Apa sih korelasi Dark Age dengan valibilisme? Setelah akhir dari peradaban Romawi, gereja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Permasalahannya adalah gereja melarang segala bentuk ilmu pengetahuan dan juga pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan gereja. Dengan ini, masyarakat mulai mengalami keterbelakangan. Nah, masa inilah yang disebut dengan masa Dark Age. Memang, kenyataannya adalah gereja lebih condong terhadap pandangan skeptisisme dibandingkan dengan valibilisme. Namun, dengan adanya kebijakan dari gereja ini yang mendorong para ilmuwan untuk berinovasi dan juga mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah ada pada saat itu. Salah satu tokoh yang paling terkenal pada masa itu adalah Nikolaus Kopernikus yang mengutarakan teori heliocentrisme atau matahari sebagai pusat tata surya yang bertolak belakang dengan pandangan gereja, yaitu geosentrisme atau bumi sebagai pusat tata surya. Masa Dark Age, kita akan berpindah ke masa Renaissance atau masa pencerahan. Di zaman ini ada tokoh bernama Galileo Galilei yang mendukung teori heliocentrisme yang dikemukakan oleh Nikolaus Kopernikus. Selain Galileo Galilei, ada juga Leonardo da Vinci, seorang ahli dalam bidang seni dan anatomi dengan teorinya bernama Da Vinci's Vitruvian Man. Kemudian ada masa Averroes yang merupakan lanjutan dari masa Renaissance. Tokoh pada masa ini adalah René Descartes dengan teori rasionalismenya yang mendapat kritikan dari John Locke yang mengutarakan teori empirisme. Sekarang, mari kita kembali ke masa revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 1760 hingga tahun 1850. Di mana pada masa ini terjadi perubahan besar-besaran dalam bidang manufaktur, pertanian, dan juga industri, yang mana perubahan ini memiliki dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun tokoh pada masa ini yaitu James Watt atau yang kita kenal sebagai penemu mesin uap. Pada tahun 1795, temannya meminta bantuannya untuk menyempurnakan mesin uap yang ada, mengingat mesin uap kala itu masih menggunakan desain yang sama yang dibuat oleh Thomas Newcomen. Tentu saja hal ini menarik perhatiannya, sehingga 5 tahun kemudian ia berhasil menemukan mesin uap yang lebih efisien. Tapi, apakah ilmu pengetahuan yang berkembang pada benua Eropa saat itu hilang begitu saja? Tentu saja tidak. Tanpa sadar, dalam keseharian kita memanfaatkan ilmu tersebut. Contohnya pada masa Renaissance munculnya pemikiran bernama humanisme. Humanisme merupakan pemikiran yang dimana ia mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. Pengaruh humanisme yang sampai saat ini masih bisa kita lihat pada masa sekarang adalah globalisme dan juga teknologi. Dampak globalisme masih dapat kita rasakan begitu dengan kemajuan teknologi. Contoh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sampai saat ini dipakai adalah bagaimana konsep bumi itu bulat oleh Nikolaus Kopernikus dan juga ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari itu berasal dari berjuta-juta tahun lalu yang telah mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Dan juga tidak ada ilmu pengetahuan yang mutlak akan kebenarannya.